Bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog? Saya bilang, saya dengan hormat. Saya siap ke Korea Utara. Satu kalimat lugas dari Presiden Prabowo Subianto di hadapan Forum Kadin ini sukses menyentak ketenangan para arsitek geopolitik Barat. Bukan sekadar retorika panggung, pernyataan panas ini terlontar atas request khusus Presiden Korea Selatan yang memohon agar Jakarta mau menjadi jembatan pemecah kebekuan dengan Pyongyang. Dua entitas yang berdekade-dekade saling mengunci lewat moncong meriam, kini justru mengetuk pintu Indonesia untuk mencari celah kompromi. Pertanyaannya, mengapa harus Jakarta? Apakah doktrin bebas aktif kita kini tengah memancarkan aura gravitasnya? Ataukah dunia mulai sadar gema suara Indonesia terlalu berbobot untuk sekadar diabaikan? Mari kita telanjangi manuver berani ini. Lisensi sakti, bebas aktif. Menolak amnesia sejarah, jejak diplomasi Jakarta dan Pyongyang bukanlah benang baru yang mudah putus. Sejak era Bung Karno dan Kim Il-sung, Indonesia memegang VIP pass yang tak ternilai harganya di rezim paling enigmatis tersebut. Bunga Kim Il-sungia yang mekar di Pyongyang adalah monumen bisu. Indonesia punya tempat abadi dalam memori kolektif mereka. Di sudut lain, hubungan strategis kita dengan Seoul, mulai dari megaproyek jet tempur KFX, IFX yang meskipun kandas di tengah jalan hingga penetrasi ekonomi, sedang berada di puncak keharmonian. Disinilah letak ilmu magis politik luar negeri bebas aktif. Banyak pengamat yang menafsirkan bebas aktif sebagai sikap netral penakut yang sibuk mencari aman. Konyol. Bebas aktif adalah lisensi khusus paling sakti di panggung dunia. Paspor kedaulatan untuk melangkah masuk ke ruang tamu siapapun tanpa dituduh menyembunyikan belati. Saat blok barat membentur tembok sanksi dan gengsi ideologi, Indonesia bisa melenggang santai menyeberangi garis batas. Berdiskusi di Seoul, lalu sorenya menyesap teh di Pyongyang tanpa ada yang merasa dikhianati. Inilah esensi sejati diplomasi kelas tinggi, menembus sekat tanpa sekutu. Diplomasi di balik gigi tajam alutsista. Namun, mari kita jujur menatap realitas geopolitik yang dingin. Diplomasi tanpa benteng pertahanan yang kokoh hanyalah bisikan liris di tengah badai, merdu tapi tak berbekas. Seoul memohon bantuan dan Pyongyang bersedia mendengar bukan karena kita mahir mengumbar senyum. Di panggung dunia, penghormatan tidak pernah dibagikan secara cuma-cuma. Ia harus ditebus dengan kapabilitas nyata. Hari ini, arah modernisasi pertahanan Indonesia tak lagi meraba di dalam gelap. Kedatangan sayap-sayap besi Rafale, hadirnya pemukul baru di samudra, hingga jejaring radar yang kian rapat mengirim pesan jernih ke seluruh penjuru kawasan. Indonesia telah bangkit dari tidur panjangnya dan menolak sekadar menjadi penonton pasif. Ketika kawan dan lawan sadar siapa yang berdiri mengawal meja diplomasi Jakarta, yakni deretan alutsista mutakhir dan ketangguhan prajurit TNI. Gigi-gigi tajam alutsista inilah yang menjaga wibawa Sang Garuda saat melangkah menembus zona panas semenanjung Korea. Berjabat tangan dengan Starboy Pyongyang. Pertanyaan puncaknya, akankah Presiden Prabowo benar-benar mendarat di Pyongyang dan bersilaturahmi langsung dengan sang Starboy Kim Jong-un? Langkah ini adalah kalkulasi high risk, high reward. Namun, jika Jakarta berhasil mengurai benang kusut yang gagal diselesaikan oleh para penguasa superpower selama puluhan tahun, posisi Indonesia di papan catur geopolitik global dipastikan akan melesat drastis. Kita bukan lagi sekadar penyeimbang di ASEAN, melainkan jangkar perdamaian dunia. Mendarat di Pyongyang, menjabat erat tangan Kim Jong-un, lalu membawa pulang kesepakatan damai tanpa mengorbankan kehormatan bangsa sedikit pun. Ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan, melainkan masterclass diplomasi yang hanya sanggup dieksekusi oleh pemimpin berkulit baja dan berjiwa pemenang. Dunia sedang bergolak, dan Indonesia menolak sekadar mengamati dari kejauhan. Bebas aktif bukan lagi selembar teori usang di lembar buku sekolah, melainkan taji diplomasi nyata yang dipagari oleh taring militer yang kian mengilat. Menurut analisis Anda, akankah manuver presiden ini akan sukses mendinginkan semenanjung Korea? Atau Pyongyang telah menyiapkan skenario tak terduga? Tuangkan pemikiran Anda di kolom komentar.